Perbandingan senilai. Untuk memahami perbandingan senilai, mari perhatikan ilustrasi yang Ibu berikan. Seekor ayam dapat menghasilkan 3 butir telur dan 2 ekor ayam dapat menghasilkan 6 butir telur. Berapa banyak telur yang dapat dihasilkan oleh 7 ekor ayam? Dari ilustrasi dapat kita simpulkan, 1 ayam menghasilkan 3 telur, 2 ayam menghasilkan 6 telur, 7 ayam menghasilkan X telur. X di sini adalah sembarang variabel. Kali ini yang Ibu gunakan adalah variabel X. Kalian bisa gunakan variabel apapun dari A sampai Z. Kalian perhatikan, semakin banyaknya ayam, semakin banyak pula telur yang dihasilkan. Hal ini juga berlaku untuk kebalikannya. Semakin sedikit ayam, maka semakin sedikit pula telur yang dihasilkan. Perbandingan antara banyaknya ayam dengan jumlah telur berbanding lurus, sehingga dapat kita tuliskan 1/2 sama dengan 3/6, 1/7 sama dengan 3/X, dan 2/7 sama dengan 6/X. Untuk menentukan nilai X, maka gunakan 1/7 sama dengan 3/X. Kita kalikan secara menyilang, 1 dikali X sama dengan 7 dikali 3. Maka X sama dengan 21. Kita juga bisa menggunakan 2/7 sama dengan 6/X. Kita kalikan secara menyilang, 2 kali X sama dengan 7 kali 6. 2X sama dengan 42, sehingga X sama dengan 21. Jadi, 7 ekor ayam dapat menghasilkan 21 butir telur. Kita dapat menarik kesimpulan, pada perbandingan senilai terdapat 2 keadaan atau situasi. 1. Jika besaran yang pertama bertambah, maka besaran yang kedua juga bertambah. 2. Jika besaran yang pertama berkurang, maka besaran yang kedua juga berkurang. Perbandingan berbalik nilai. Perhatikan ilustrasi berikut. 2 buah mobil, yaitu mobil merah dan mobil biru, melakukan perjalanan dari desa ke kota. Kecepatan mobil biru 120 km per jam. Waktu yang dibutuhkan mobil biru untuk sampai ke kota hanya 1 jam. Sedangkan mobil merah memerlukan waktu 3 jam untuk sampai ke kota. Berapa rata-rata kecepatan mobil merah? Dari ilustrasi kita memperoleh data. Dengan kecepatan 120 km, memerlukan waktu 1 jam. Kecepatan X km per jam memerlukan waktu 3 jam. Ternyata semakin tinggi kecepatan suatu kendaraan, maka semakin sedikit waktu tempuh perjalanan yang dilakukan. Karena sifatnya terbalik, maka perbandingannya juga kita tuliskan secara terbalik. 120/X sama dengan 3/1, di mana 3 menempati posisi 1 dan 1 menempati posisi 3. Kalikan dengan perkalian silang. X kali 3 sama dengan 120 kali 1. 3X sama dengan 120, sehingga X sama dengan 120 dibagi 3 sama dengan 40. Jadi, laju kecepatan mobil merah adalah 40 km per jam. Kesimpulan. Pada perbandingan berbalik nilai, terdapat 2 keadaan atau situasi. 1. Jika besaran yang pertama bertambah, maka besaran yang kedua menjadi berkurang. 2. Jika besaran yang pertama berkurang, maka besaran yang kedua menjadi bertambah.
Proyek LRT direncanakan selesai dibangun dalam waktu 110 hari oleh 45 pekerja. Karena pembangunan ingin lebih cepat selesai, maka pekerja ditambah menjadi 55 orang. Berapa harikah LRT itu dapat selesai? Karena banyaknya pekerja bertambah, maka waktu atau banyaknya hari berkurang. Soal ini berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Kita tulis 45/55 sama dengan X per 110. Di situ nilai X dengan 110 bertukar tempat. Lalu kita kalikan secara menyilang. 55 dikali X sama dengan 45 dikali 110. 55X sama dengan 4950. Sehingga X sama dengan 4950 dibagi 55 sama dengan 90. Jadi, dengan pekerja sebanyak 55 orang, proyek pembangunan LRT dapat diselesaikan dalam waktu 90 hari. Contoh soal nomor 2, 2 orang siswa membawa 15 buku. Berapa buah buku yang dapat dibawa oleh 8 siswa? Karena semakin banyak siswa, semakin banyak pula buku yang dapat dibawa. Berarti soal ini berkaitan dengan perbandingan senilai. Kita tuliskan 2/8 sama dengan 15 per X. Setelah itu kita kalikan secara menyilang. 2 kali X sama dengan 8 dikali 15. 2X sama dengan 120. Maka X sama dengan 120 dibagi 2. X sama dengan 60. Jadi, 8 siswa dapat membawa 60 buah buku.